إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat terdahulu yang telah diberi Alkitab dan juga kepada kalian agar kalian semua bertakwa. Bertakwa dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang terrealisasikan dalam ketaatan dan kepatuhan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya sesuai kemampuan masing-masing dan menjauhi segala larangannya tanpa terkecuali. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Di antara ciri seorang mukmin sejati adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, membayangkan dan mengekspektasikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan selama menjalani hidup di dunia sampai ajal datang menjemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri seorang mukmin. Dan ada perkara-perkara yang bisa memudahkan prasangka baik ini. Dan di antara perkara yang seringkali menimbulkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa ketidakpuasan akan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasa ketidakpuasan yang kemudian memunculkan rasa risau dan takut akan kemiskinan, risau dan takut akan ketidakcukupan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk prasangka buruk karena dengannya seseorang mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi janjinya dan jaminannya untuk setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada suatu makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin dan memberikan rezekinya. Bukan hanya manusia yang berakal, yang bisa mengatur kehidupannya sendiri dan bahkan bisa merencanakan kehidupannya bertahun-tahun setelahnya. Bahkan hewan-hewan pun yang tidak bisa berpikir, yang tidak bisa berakal, yang tidak bisa mengurus kehidupan mereka sendiri juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak makhluk-makhluk berjawa dan bergerak yang tidak bisa mengatur kehidupannya sendiri, tidak bisa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang mendatangkan rezeki mereka untuk mereka dan juga untuk kalian. Seorang mukmin
selalu yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan susah maupun senang. Seorang mukmin tahu bagaimana bersikap terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, dan jika dia mendapatkan kesempitan, dia akan bersabar. Seorang mukmin yang yakin, yang memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala beserta kesempurnaannya, akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasanya kekayaan dan kemiskinan, kelapangan dan kesempitan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki untuk siapa yang Ia kehendaki, dan Ia juga yang menyempitkan rezeki untuk siapa yang Ia kehendaki. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Agama Islam tidak mengajarkan untuk hidup bermegah-megahan. Akan tetapi agama Islam juga tidak mencela kekayaan. Agama Islam tidak melarang kita untuk hidup di atas kecukupan. Dan bahkan agama Islam tidak menganjurkan kita untuk hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari kefakiran. Ajaran Islam mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kemiskinan bukanlah inti permasalahan. Agama Islam mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah sarana dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin faham bahwasanya kekayaan dan kemiskinan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menggunakan kekayaan ataupun kemiskinan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga gunakan kemiskinannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap rezeki yang Ia bagikan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن ساروا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام rahimakumullah. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta dan lantas menjadikan seorang mukmin berpangku tangan dan hanya menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang sebenarnya harus dibarengi dengan usaha yang sepadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung-burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Ia keluar untuk bekerja, ia keluar untuk berusaha, ia keluar untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan kecukupan kepadanya sehingga ia pulang di sore hari dalam keadaan
perut kenyang. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعل أعوانهم ووزراءهم أعوانا لهم فيما هو خير لهم ولبلادهم ولعبادك الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.